Harga sejumlah bahan pokok di awal tahun masih mahal. Lalu, apa saja komoditas yang terpengaruh kenaikan harga? Kita akan tanyakan kepada dua tim jurnalis Kompas TV. Ada Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Alridianto Fani di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Serta jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Yang pertama akan ke Surabaya dulu, saudara. Selamat siang, Alfian. Bagaimana harga komoditas bahan pokok di sana? Apa saja komoditas yang mengalami harga paling signifikan? Ya, siang Ibron dan juga saudara, jika kami pantau di pasar tradisional Dukuh Kupang Surabaya, harga beberapa komoditas kebutuhan pokok memang fluktuatif Imron dan juga saudara. Kami memantau jika dibandingkan dengan data pada akhir tahun 2025 lalu atau tepatnya pada momen Nataru dari tanggal 20 hingga tanggal 31 Desember, harga kebutuhan pokok di sini mulai dari cabai, telur, daging ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di pasar Dukuh Kupang Surabaya. Namun hari ini Imron dan juga saudara, beberapa dari komoditas tersebut sudah mengalami penurunan harga yang juga cukup signifikan jika kami dapat menggambarkan atau membacakan data terbaru yang kami dapatkan dari beberapa pedagang di pasar Dukuh Kupang Surabaya saat ini. Di cabai besar sendiri turun yang sebelumnya dari Rp40.000 per kilogram, saat ini terjual Rp25.000 per kilogram. Sama halnya dengan cabai kecil atau cabai rawit yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp70.000 per kilogram, saat ini terjual di harga Rp45.000 per kilogram. Termasuk juga ada bawang merah dari harga Rp50.000 menjadi Rp40.000, sementara bawang putih yang mengalami kenaikan kembali dari harga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk perdagangan, Imran dan juga saudara, ini juga mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan, seperti daging ayam yang turun Rp4.000 dari harga awal di tahun 2025 atau di akhir tahun 2025 kemarin seharga Rp40.000 per kilogram. Saat ini sudah di harga Rp36.000 per kilogram. Beberapa faktor yang menjadi penyebab mulai turunnya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional yang ada di Surabaya ini, yaitu yang pertama adalah stok yang mulai melimpah begitu dari distributor. Kami sempat berbincang dengan para pedagang yang rata-rata memang mengambil pasokan baik itu sembako maupun sayur mayur dari beberapa daerah seperti Lumajang dan juga Malang, yang memang saat ini hasil panen di tempat tersebut cukup berlimpah. Dan juga ini ada pengaruh dari faktor cuaca, Imron dan juga saudara, karena seperti sayur mayur yang tidak bisa tahan lama terkena oleh air, maka oleh pihak distributor dijual dengan cara obral ke pedagang, dan pedagang pun menjual dengan harga yang lebih murah hingga semua pasokan dapat dipasarkan lebih cepat ke konsumen atau ke masyarakat. Imron. Baik. Hingga siang hari ini pantauan di Surabaya harga beberapa kebutuhan pokok ada yang masih tinggi, namun ada juga yang harganya menyentuh atau berangsur normal, misalnya cabai dan juga bawang merah. Sementara itu untuk ketersediaan stok juga terbilang masih cukup aman. Kita akan bergerak dari Surabaya menuju ke Bandung.